sih? Halo? Masa kita udah temenan lama kamu nggak tahu sih nama lengkap aku? Emang buat apa? Oh, buat PPT. Ilma Navia Royani absen 13. Catet, ingat kalau perlu pajang di Bigora. Udah dulu ya, mau baca nih. Dah. Mehmet Sudarmo, pemuda yang dipaksa dewasa, Halo guys, sederhana, aku Mehmet. pintar, dan dapat beasiswa. Keren. Putri Alamanda, pemalu, rapi, tapi Halo, orangnya idealis aku banget. Kalau Putri. disenggol dia berani. Keren Putri. Bobby Chandra, penyabar, kaya tapi berpenampilan sederhana, gampang insecure dan baik. Roysi Pangandaran, kaya Halo. juga belagu, Gua Roy. anak papi, mamanya direktur Halo, BUMN, Gabi. bapaknya orang pajak. Bastian Oliver, anak tunggal dari pengusaha You know, multimilioner. name's Bastian. SD sampai SMP-nya di Amerika. Keren, tapi dia selalu berpikir dia lebih baik daripada yang lainnya. Pede banget. Alexander Pandugo, orang Jakarta. Dia asik dan gaul, Gua Alex. kaya, Di dunia bapaknya ada mantan 7 orang aktor kaya. terkenal. Salah satunya Selalu merasa bapak. dia yang paling keren. Dia yang paling punya popularitas. Robika Surti, ibu kantin. Beli ya, udah gitu doang. Ibu Pipin Jasmine, sabar dan sederhana. Halo ibu. Duh, mas. Bapak Krian Sudarmo, pria parubaya, jatuh miskin karena ditipu dan perjudian, dan lagi banyak pikiran. Si bapak Tommy, si pelayan. Aku Mehmet Sudarmo, lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 14 Pahing 1991. Kali ini, izinkan aku untuk bercerita tentang masa mudaku. Remaja, suatu fase yang menjadi kesukaan banyak orang di dalam perjalanan. Tapi kenapa? Apa mungkin karena banyak cerita? Atau karena sahabat yang dijumpa di tengah jalan tersebut? Apapun alasannya, aku tak mengerti. Karena remajaku tak seperti milik orang-orang. Di kantin sekolah ada kelompok belajar sukses berbahagia KBSB, yaitu Mehmet, Putri, dan Bobby sedang makan dan bercerita. Mereka tiba-tiba dihadang oleh geng pelit. Mau beli apa? Pangguran elit Nah, ini berapa? terdiri dari Alex, Roy, dan Bastian. Lalu geng pelit mengusir KBSB dengan sikap sombong dan arogan. Putri membalas dengan sikap berani dan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap sikap mereka. Mantap Putri. Namun, Mehmet memilih untuk menghindari konflik dan mengajak teman-temannya pergi. Sama. Beli apa kamu Put? Nih, enak tau. Tapi kok sekarang harganya naik ya? Gak tahu mahal banget. Beli apa? Dulu ya. Duitnya mana? Dibayarin dulu. Bayarin dulu Bu. Mana duitnya? Nah, ambil. Ambil sendiri. Sopan. Ambil. Wih. Kalian ngapain ada di sini? Nih, ngapain kalian? Duduk aja, emangnya ada apa? Tempat ini udah di booking. RI. Ribet banget sih lu Roy. Bener tuh. RESE. Nah, itu udah. Reserve. Udah deh, y'all better leave. Hak kalian di sini tuh apa? Ini kan tempat umum, bukan tempat bapak kalian. Bocil. Bokap gua kalau mau beli tempat ini juga bisa. Tinggal keluarin duit apa susahnya sih? Oh gitu. Tahu Lex. Kata orang sih, orang sombong tuh jatuhnya cepet. Kurang Ajar. Apa? Maksud lo apa? Kalian ini masih di sekolah. Berantem mulu kerjaannya. Pergi gak?
Dia aja lah yang pergi. Ya kalian toh, kalian yang mulai. Udah lah, kalian pergi aja. Kalian aja udah sana. Tapi kan kita udah duluan di aja lah. Ngapain? Kalian stop. Dah. Khusus super. Lanjut. Mereka lawan kita orang kaya. Berani-beraninya. Tahu tuh. Nggak tahu apa siapa yang punya. Setelah pulang sekolah, KBSB berkumpul di rumah Mehmet untuk mengerjakan tugas. Namun, di tengah-tengah kebersamaan mereka, terdengar suara bising dari kamar orang tua Mehmet. Hal itu membawa suasana yang canggung kepada Mehmet dan teman-temannya. Assalamualaikum. Mehmet. Waalaikumsalam. Silakan masuk Tuan Raja dan Tuan Ratu. Wah, bisa aja, Met. Mereka bertiga menuju ke ruang tamu, tempat di mana mereka sering mengerjakan tugas sambil berbagi cerita. Kali ini tugas yang dikerjakan adalah tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat proposal. Mereka lalu mengeluarkan buku dari tas. Tak lama terdengar suara gaduh yang berasal dari kamar. Ya, ini halaman berapa sih tadi? Halaman 50 kalau nggak salah. Ya sebentar. Coba lihat. Oh iya, ini disuruh belajar sama sini. Ya, coba kamu pelajari yang ini, Ya. terus Mehmet yang ini, Ya. nanti aku sisa. Oke. Taruh sini aja. Bu. Berisik. Bu. Apa sih, Mas? Aduh. Gak ada uang, kalah judi. Punya keluarga nyusahin mulu. Kenapa sampai mabuk-mabukan lagi sih, Mas? Boleh aku kerja sana loh. Biar aku aja yang tulisin. Kamu tahu baca ini, Met? Met. Nah, kamu tanya. Met. Met. Ya, maaf, sampai mana tadi? Mending saiki kowe Kamu tahu nggak? enak makanan. Anu, Cepetan. belajar yang ini. Tapi kenapa sampai judi sih, Mas? Kita ini sudah banyak hutang. Ekonomi juga sudah mulai krisis. Nggak paham, Met. Baru pulang dimarahin. Ngajak gelut tak? Siapa sih itu? Bukan ngajak berantem, Mas. Tapi sampai itu buacut kok. Oh ngono. Aku kayak gini ki gara-gara mikir keluarga adik-adik. Wes cukup. Aku tak minggat wae. Apaan tuh rame-rame? Kan rumahnya si Cemet. Oh wow, look, ada orang mabok. Is it babaknya si Cemet? Padahal siang-siang gini loh. Pertikaian antara ibu dan ayah Mehmet mengungkapkan masalah keuangan dan perjudian yang memengaruhi kehidupan keluarga Mehmet. Bapak Mehmet meninggalkan rumah dengan rasa amarahnya. Geng pelit kebetulan sedang nongkrong di teras rumah Roy yang berseberangan dengan rumah Mehmet. Atensi mereka tertarik dengan suara kebisingan dari rumah Mehmet. Wah, mulai seru nih. Oh, tadi itu yang lewat tadi itu Bapak lu, Met. Ya, kirain pemulung. Kata bapaknya si Cemet. Ya. Bapaknya Kalian kalau ngomong dijaga ya. Jaga tuh. Jangan sembarangan kalau ngomong. Pak diajarin sopan santun kah? Apa bang? We're not talking to you. We're talking to si anak pemabuk nih. Udah, apa mereka nggak usah diladenin. Kita ngelanjutin tugas kita aja. Kalian pergi dari rumahku. Jangan pernah kesini lagi. Cabut. Mereka mengolok-olok Bapak Mehmet yang mabuk, menyebabkan Mehmet menjadi marah. Mehmet memutuskan untuk mengusir KBSB dari rumahnya dan meminta mereka untuk tidak pernah datang lagi. Gitu dong, Met, gas dari tadi kek. Keesokan harinya di kantin sekolah, geng pelit terus mengganggu dan membuli Mehmet. Namun, Mehmet dan teman-temannya mengabaikan mereka dan fokus pada tugas belajar. Mehmet akhirnya lelah dengan perlakuan mereka, dan terjadilah Ngapain? Hei,
Anak pemabok ngapain ada di sini? Kalau memang orang gak mampu tuh ngapain sekolah di sini? Di sini tempatnya untuk cari ilmu, sama tempatnya untuk belajar, bukan tempat untuk bully. Bener banget. Kalian tuh ngapain sih suka ngurusin orang nganggur ya kalian? Kerjain sana lo tugas kalian numpuk. Bocil, udah diem aja lah. Masih ikut-ikut. Kocak. Anak pemabuk di rumah aja. Tahu tuh kemarin lihat gak sih? Dasar. Bapak yang keluar. Iya, emang ayahku pemabuk. Emang itu salahku. Kalian nih suka banget yang injak-injak orang. Kalian tuh hidup udah enak. Apapun yang kalian mau bisa kalian beli. Aku kalau bisa disuruh hidup jadi siapa, aku pilih hidup jadi kalian. Tapi aku sadar kalau hidup tuh gak mungkin sejalan sama rancangan. Hidup tuh juga harus disyukuri. Baik buruknya pasti ada porsinya masing-masing. Aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Makanya itu jangan pernah ganggu aku lebih dari ini. Met, sabar ya. Sabar, Met. Puas kalian semua. Gile, terharu banget gue. Tapi gimana ya, kita gak peduli. Kok gini sih? Apa dah lu, Ray? Bentar ya, gue cabut dulu sebentar. Lah. Ngapa lu, Ray? Ini tuh sih. Wah, Bas. Cabut, Bas. Cabut. Jalan yang bener dong. Masih badan. Lah, ini kenapa? Kenapa ini? Itu loh Bu, dibully lagi sama geng-geng itu. Oh, yang kemarin itu? Iya, yang resa gitu. Gak jelas emang badan. Kamu makan dulu ya, minum ya. Sabar ya Bu Net. Guys, aku sama Putri pasti sama. Kita janji kok sama belajar. Gak nangis ya. Mi, kenapa sih? Kenapa sampai korupsi segala? Roy malu. Roy, kalau tahu lo kaya karena duit korup, ya nggak level lo, Roy. Jijik kita sama lu. Udah ya, anggap kita gak pernah kenal, Roy. Kehidupan sekolah berjalan seperti semula. Geng pelit menjadi bubar karena masalah Roy. Setelah orang tua Roy terkena skandal, kehidupan Roy jadi berubah 180 derajat. Yang dulunya kaya, sekarang menjadi miskin dan serba hidup susah. Bastian dan Alex terjerat kasus narkoba karena salah pergaulan. Di lain sisi, KBSB melanjutkan kehidupannya seperti orang-orang pada umumnya. Sibuk bisnis, sibuk mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi, begitu pula dengan Mehmet, Putri, dan Bobby. Putri, Bobby, apa kabar? Udah sebulan nih kita nggak ketemu. Kalian nggak kangen apa sama aku? Baik aku Net. Bisnisku lancar tau. Enak ya? Sekali mampir dong. Gimana ya? Nah juga ternyata gak belum kuliah tapi langsung kerja. Gak juga sih Net. Kuliah juga enak sebenarnya. Aku tahun ini mau nyoba lagi loh. Doain ya. Ya, siap. Kalau kamu gimana Bu sekarang? Ini oke, Met. Tapi kok bersama dulu, Met. Terus kamu kuliahnya gimana, Met? Ya gitu sih. Mana? Ceritain aja. Kita aja nih. Enggak apa. Jadi sebenarnya tuh BTW ini diarimu yang dulu ya? Iya, iya. Lihat gak? Jadi sebenarnya tuh aku tuh lagi struggling sama keuanganku. Aku harus kerja buat tambahin uang ibuku. Tapi ya gimana mau kerja? Kuliah aja masih sibuk. Ntar lagi UAS lagi. Aduh. Tulisanmu bagus loh, Matt. Sorry. Tadi kamu cerita apa? Tangannya. Siap. Kasih ya, Mas. Cerita apa, Matt, tadi? Cerita apa dia? Tadi si Mehmet ini pengen cari uang buat kita ke TV. Wah, gimana ya? Kalau kerja sambilan pasti kamu capek sih, Matt.
Pasti nggak ada istirahatnya. Gimana kalau kamu publish tulisanmu ini? Bagus tahu. Jadi kayak jadi penulis gitu. Nulis bisa dapat uang ya? Gini, Matt. Kamu tahu aku bisa makan tiap hari sama bisa beli ini itu dari mana? Ya dari bisnisnya ayahmu lah. Nah, itu bisnis ayahku kan publishing buku. Nah kan, Matt, banyak duitnya. Kamu kan udah jago nulis ini. Bagus tahu. Iya sih, tapi kan bikin buku kan ribet. Harus urus inilah itulah, harus hak cipta lah. Oh, kalau itu mah gampang. Nanti bisa aku urusin. Terus sisanya aku ngomongin sama papaku. Matt. Iya, Matt. Lagian kan ini hobimu. Kalau nggak belajar, ya nulis buku. Bagus tahu. Tetapi saya bersyukur karena sahabat saya bisa bertahan hingga kini. Karena sahabat saya jadi berani untuk berharap dengan sisa perjalanan saya. Buat teman-teman di sana, bila kalian merasa sama dengan cerita saya, cobalah cari Bobby dan Putri milikku sendiri. Semangat ya. Kalau saya bisa melewatinya, teman-teman pasti juga bisa. Hidup ini terlalu singkat untuk dilalui dengan penyesalan demi penyesalan. Yuk bangkit. Buku kamu yang terakhir bagus banget, Le. Bapak bangga sama kamu. Makasih Pak. Loh, Le, kamu bikin buku lagi tak, Le? Ini Pak baru mulai. Walah, ya selain ngono mangan dhisik ya, Le. Soalnya kamu kalau lagi nulis kuwi lali waktu. Iya Su, iya Pak. Memang telah juga ternyata. Benar apa kata bapakmu, Le. Saiki awakmu kan wis dadi penulis yang terkenal. Ya toh? Ojo lali kali ibu lan bapakmu ya. Ojo dadi manusa sing sombong. Wis saiki ayo mangan dhisik. Ibu mau wis masak telur balado kesukaanmu lho. Yes, ayo Pak, Bu. Ya, Le. Ayo. But you're gonna live forever in me. I guarantee it's just meant to be. And when the pastor asks the pews for reasons he can't marry you, I'll keep my word and my seed. But you're gonna live forever in me, I guarantee. Just wait and see.